Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Tentunya tetap sehat dan semangat belajar ya. Pagi ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat melimpah. Sekitar 30% dari semua jenis hewan dan tumbuhan di bumi berada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis-jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, ada ratusan bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah atau bahkan mengalami kepunahan. Ancaman terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam kepunahan, yaitu pertama, faktor alam, diantaranya sulit beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan terjadi bencana alam. Yang kedua adalah faktor manusia, diantaranya penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, eksploitasi secara berlebihan, dan pembuangan sampah ke hutan. Berikut beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang tergolong langka. Hewan langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas dan hanya hidup di daerah tertentu saja. Berikut beberapa contoh hewan langka dan bahkan terancam punah. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Oleh karena itu, burung cendrawasih banyak diburu sehingga menjadi langka. Badak bercula satu. Badak bercula satu ini hidup di ujung kulon Banten. Sesuai namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya. Populasi badak bercula satu semakin menurun karena perburuan liar. Biasanya para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Orang utan. Orang utan adalah spesies yang terancam punah karena keberadaan di alam bebas semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang hutan disebabkan oleh perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembakaran hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia sehingga sering disebut sebagai kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, populasi komodo disebabkan oleh perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera diburu untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya. Kulit harimau bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Harimau Sumatera akan punah jika terus diburu. Tumbuhan langka. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga bisa menjadi langka jika jumlahnya di alam bebas semakin sedikit. Berikut contoh tumbuhan langka di Indonesia. Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan di Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup sebagai parasit di tumbuhan menjalar, dan kuncup bunga ini dapat dijadikan obat, hingga sering dijarah manusia.
Amorphophallus titanium. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai sehingga dinamakan bunga bangkai. Tempat hidup alaminya di Sumatera dan bunga ini termasuk bunga langka dan dilindungi oleh pemerintah. Kantong semar. Tumbuhan kantong semar jarang ditemukan. Tumbuhan ini hidup di daerah yang kekurangan nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu habitatnya. Manusia mengambil kantong semar dari hutan untuk diperjualbelikan. Cendana. Tumbuhan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum. Keberadaannya kini sangat langka sehingga harganya menjadi sangat mahal. Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang sangat wangi sehingga dijuluki sebagai emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini sangat mahal sehingga banyak diburu orang. Keberadaannya kini sangat mengkhawatirkan karena terancam punah. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan sebagai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan? Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contoh pelestarian in situ diantaranya Suaka Margasatwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Margasatwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan untuk melindungi tumbuhan. Adapun Taman Nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ merupakan pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat hidup aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran dan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan tersebut. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Demikianlah pembelajaran kita tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.